Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Yes. Ya. Jadi di pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas mata pelajaran baru ya di kurikulum baru, karena namanya pembelajaran coding. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi yang ada di layar monitor, kita berdoa terlebih dahulu ya, dan apa yang kita pelajari di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Jadi kita kelas di berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi pembelajaran kita di pagi hari ini kita akan bahas tentang pelajaran coding ya. Ini santai saja ya, susah serius-serius. Pelajaran ini menyenangkan ya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Pak Guru mau cek dulu siapa yang hadir hari ini. Salam. Ya, dan nanti pulang sekolah kita akan kenal aja ya apa temannya yang nggak bisa hadir di pagi hari ini ya. Jadi adapun sebelum kita masuk ke pelajaran kita di pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah yang pertama mengamati objek dengan membandingkan atau mengelompokkan, menurut dan menyusun ya, memahami pengertian masalah dan memecahkan masalah, serta menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah ya. Nah, berarti masih asing di pikiran kalian ya, apa itu komputasional ya? Komputasional itu berpikir secara runtun, teratur ya. Contohnya kayak kalian datang ke sekolah ini kan, sebelum ke sekolah mandi dulu. Ya, sholat dulu, baru mandi, terus pakai baju, sarapan, baru ke sekolah ya. Itu namanya berpikir komputasional ya, berpikir secara runtun ya, berurutan. Nah, jadi kita akan masuk ke materinya. Ini ada Pak Guru buatkan slide ya di tanpa berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam memahami konsep secara sistematis dan efisien baik di rumah maupun di lingkungan kerja. Nah, seperti perlu dikatakan tadi ya, sebelum kita sekolah, pas bangun tidur kita sholat dulu, mandi, pakai baju, sarapan, ke sekolah ya.
ya berpikir komputasional, berpikir secara tuntun. Ini tadi, apa itu berpikir komputasional? Yang pertama, definisi berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan penguraian masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil menggunakan algoritma dan menemukan solusi yang efisien. Nah, ya, kayak datang ke sekolah misalnya kan, kita ada jalan yang cepat sampai, ya, lama sampai, ya, mana yang kalian pilih? Yang cepat sampai atau yang lama sampai? Cepat sampai. Jadi kita harus pandai ya mensiasati rute ya, biar kita telat sampai ke sekolah. Misalnya ini, salah satu di antara kalian mau mengadakan pesta ulang tahun. Nah, pesta ulang tahun kan mesti besar ya kan? Ada nanti acara pemotongan kue, ada tamu undangan. Jadi kalau kalian berpikir sendiri lama ya, jadi kita pecahkan dulu masalah besar ini, nanti kita buat penelitiannya teman ini antar undangan ke RT ini, teman ini ke RT ini ya, jadi kan kecil ya, jadi bisa efisien ya, jadi kita semua yang antar undangannya ya, itu menggunakan definisi berpikir komputasional ya, cara menyelesaikan masalah dengan efisien. Terus yang kedua adalah komponen utamanya, terdapat beberapa komponen penting dalam berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terus pentingnya itu keterampilan ini tidak hanya berguna dalam ilmu komputer, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan seperti sains, matematika, dan bahkan seni. Nah, ini contoh masalahnya ya. Jadi masalah itu sebuah kayak diibaratkan seperti bola ya, kayak bola gitu ya. Ya. Tadi mulai dulu masalahnya ya, baru nanti bisa kita tempatkan kehidupan sehari-hari. Solusi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Ini sama kayak tadi. Nah, jadi dari materi yang tadi Pak Guru sampaikan, kita akan gimana caranya kita menyelesaikan masalah tapi menggunakan game, ya, menggunakan game. Jadi nanti kalian akan mengurutkan gimana caranya game itu bisa nyampe ke tujuan. Ya, nanti kalian akan kerja kelompok. Gimana caranya menyelesaikan game itu bisa sampai di tempat tujuan ya. Ada kaitannya sama materi kita yang kita sampaikan pada hari ini ya. Coba dibuka dulu Chromebook-nya. Buka, masuk ke Chrome. Cari gambar seperti ini ya di Chromebook-nya. Cari Chromebook-nya. Ya, gambar seperti ini ya. Merah, kuning, biru, hijau. Klik itu. Ya, klik. Cari di pencahariannya. Di sana ada namanya block 3 game. Block 3. Ya, di atas itu block 3 game. Nih, block climbing. Ah, dah kita sampai sini semua. Buka, dia, ya, dah. Ikuti pengguna kayak ikuti seperti yang di install ya. Klik sini, block 3 game di Chrome itu. Block 3 game. Ya, tunggu dulu ya. Kita sama-sama ya. Ya, block 3 game. Ya, ini yang belakang tekan ya, tekan bloknya ke atasnya. Ini apa? Nah, gimana caranya? Ya, kerjasama untuk menyelesaikan game itu, klik. Ya, bentar. Ya. Dan kita klik ini ya, klik ini. Nah, tekan pixelnya ya. Nih, yang pertama. Klik. Ya.
berpikir secara komputasional. Seperti yang tadi kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing ya. Gimana cara kerjasama untuk menyelesaikan game itu ya, dia sampai ke tempat tujuan. Ya jadi dia game itu kalau salah instruksinya dia akan bisa ke tujuan. Ya tergantung game itu kan ada robot ya. Kalau ke sudut ini dia ke kiri, kalau sudut aja ke belok kanan ya. Jadi sesuai dengan instruksi kalian. Kalau kalian salah instruksinya, dia akan salah juga menjalankan halnya, perintahnya ya. Jadi akan salah menjalankan tugasnya, jadi nggak akan sampai ke tempat tujuan ya. Juga berpikir secara komputasional. Terus juga adalah pengembangan keterampilan ya. Dengan game yang tadi, dia bisa mengasah keterampilan ya. Gimana caranya biar game itu dan biar robot itu bisa sampai ke tempat tujuan dengan instruksi yang benar dan tepat ya. Terus yang ketiga adalah partisipasi ya, latihan berpikir secara rasional secara komputasional. Oke, kelompok 4 jangan dulu lagi, kelompok 4 jangan dulu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan coba lagi materi yang lain ya, mencapai materi yang lain juga ya. Nah, berikutnya Pak Guru akan cobakan menggunakan pepsar ya, bisa tunjukkan ya. Pernah main tembak-tembakan itu? Pernah main tembak-tembakan? Main tembak-tembakan? Ya, jadi nanti Pak Guru akan berikan sebuah rumus ya, nanti akan disediakan sama warnanya ya. Gimana rasanya ini? Senang nggak? Senang ya. Jadi kalau senang nanti kita di pertemuan kita akan coba gebrakan baru lagi ya.